Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Suparti dari SMK Kadiri Keras. Hari ini saya sangat bersemangat untuk berbagi tentang sebuah inovasi. Inovasi keren dari sekolah kami yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan semangat wirausaha siswa. Penasaran? Simak yuk! Inovasi apa yang kami berikan? Yaitu namanya Kreasikel. Singkatan keren dari kreasi daur ulang gelas air mineral jadi bernilai ekonomis. Latar belakang mengapa mengambil judul ini, latar belakangnya sangat sederhana, tapi penting banget. Kita tahu kan, masalah sampah plastik, khususnya gelas air mineral, semakin banyak di sekitar kita, termasuk di sekolah. Nah, dari situ muncul ide brilian untuk memberdayakan siswa, sekaligus untuk mengatasi masalah sampah plastik ini. Setelah saya potong, jadilah seperti ini. Lalu kita baluri dengan tali pita. Setelah dibagi tali pita, jadinya seperti ini. Lalu kita rangkai seperti ini. Setelah kita rangkai dan kita tali, jadilah produk ini. Tujuan utama dari Kreasikel ini ada beberapa. Satu, kita mau meningkatkan soft skill siswa. Bukan cuma pintar di pelajaran kejuruan saja, tapi juga kreatif, inovatif, bisa kerja sama tim, komunikatif, pinter merencanakan sesuatu, dan punya jiwa wirausaha yang kuat. Yang kedua, kita mau menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan, khususnya soal sampah plastik. Ketiga, kita latih mereka melihat peluang usaha dari masalah lingkungan. Dan yang paling keren, kita ajak mereka membuat produk nyata, yaitu keranjang cantik dari gelas bekas yang punya nilai guna dan punya nilai jual. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya ya. Manfaatnya banyak sekali loh buat siswa. Mereka jadi punya soft skill yang berguna di dunia kerja nanti. Punya jiwa wirausahanya tumbuh, mereka jadi lebih percaya diri karena bisa menghasilkan sesuatu dan dapat pengalaman belajar yang langsung dari praktek. Buat sekolah, lingkungan jadi lebih bersih, sampah plastiknya berkurang, citra sekolah jadi semakin bagus karena peduli terhadap lingkungan dan inovatif. Bahkan buat masyarakat, ini juga bisa menjadi inspirasi loh buat mengolah sampah plastik di rumah, dan siapa tahu bisa jadi ide usaha juga. Nah, biar inovasi ini berjalan lancar, saya membentuk tim di sekolah. Adapun struktur tim inovasi adalah penanggung jawabnya kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Marwan. Ketuanya saya sendiri, Dr. Anda Suparti. Sekretaris Bu Liana, Bendahara Bu Elma Triana. Koordinator terdiri dari satu untuk koordinator pengadaan bahan baku. Jadi anak-anak yang nanti punya tugas mengambil sampah dari gelas plastik yang ada di tempat sampah. Koordinatornya adalah Lisa Nur Zulaikha dari 11 Bisnis Digital. Anggotanya adalah Nidia Kusuma Wardani dari 11 Bisnis Digital dan Zahrou Wardatil Jannah dari 11 TKJ 2. Kemudian yang menangani proses produksi dikoordinatori oleh Aprilia Rahma Salsabila dari 11 Bisnis Digital dengan anggota Diva Putri Lestari dari 11 AKL dan Indah Ayu Kumalasari dari 10 pemasaran. Untuk bidang pemasaran, karena kita usahakan bahwa produk yang kita buat ini nanti bisa dijual, maka kita bentuk tim pemasaran yang dikoordinatori oleh Rosvila dari 11 Bisnis Digital, kemudian dianggotai oleh Lia Ayu Andira dari 11 AKL, Uji Restia Ningsih dari 11 Bisnis Digital, dan Gisela Olivia 10 pemasaran. Jadi kita melibatkan banyak sekali dari siswa, kemudian nanti akan kita beri pelatihan teknis pembuatan keranjang, lalu siswa ini nanti kita akan bagi kelompok-kelompok dalam bentuk usaha kecil, mereka lah yang produksi, mereka juga yang belajar memasarkan, menjual produknya. Kita juga terus mendampingi dan mengevaluasi biar semakin baik. Nah, di sini aspek-aspek yang perlu saya kembangkan dalam inovasi ini adalah banyak banget. Mulai dari soft skill seperti kreativitas, kerja sama tim, komunikasi, perencanaan, sampai pada jiwa wirausaha. Kita juga kasih mereka pemahaman tentang pentingnya go green, dampak buruk sampah plastik, dan cara daur ulang yang benar. Yang gak kalah pentingnya, mereka jadi punya keterampilan teknis langsung dalam mengolah sampah plastik menjadi keranjang yang cantik dan bernilai jual.
Nah, dari hasil cerita itu tadi, ada indikator keberhasilan dan ada tantangan yang kita hadapi. Alhamdulillah, inovasi ini sudah menunjukkan beberapa hasil yang menggembirakan. Partisipasi siswa meningkat, banyak kelompok usaha yang terbentuk dan aktif, sampah plastik di sekolah juga mulai berkurang. Dan yang pasti, pemahaman siswa terhadap lingkungan dan kewirausahaan menjadi lebih baik. Tapi namanya juga inovasi, pasti ada tantangan. Tantangan apa yang kita hadapi? Kadang waktu siswa terbatas karena pelajaran. Yang kedua, sumber daya juga nggak selalu cukup. Yang ketiga, motivasi siswa juga berbeda-beda. Dan pemasaran produk juga perlu strategi yang tepat. Tapi kita semua akan cari solusinya. Kita tidak menyerah begitu saja. Kita coba, kita integrasikan ke kegiatan-kegiatan lain. Kita cari dukungan dana, kita beri anak-anak motivasi, kita bangun jaringan pemasaran, dan terus belajar dari pengalaman yang ada. Nah, untuk keberhasilan ini, saya juga tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Di antaranya, saya bekerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu Guru, dengan komite sekolah, dengan alumni, sampai dengan kepada orang tua siswa. Dukungan mereka sangat kita butuhkan, sangat berarti sekali demi keberhasilan Kreasikal ini. Nah, sekarang konsep yang kita unggulkan adalah konsep utama inovasi, yaitu menggabungkan Go Green dan Go Entrepreneur dalam satu proyek kreatif. Kita pakai metode pembelajaran yang berbasis proyek, kita pakai pendekatan kolaboratif, kita pakai pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, serta praktek secara langsung. Untuk teknologi, kita pakai alat-alat yang sederhana dan memanfaatkan media sosial sebagai wahana pemasarannya. Dari kegiatan inovasi ini, tentu nanti kita akan mengharapkan dampaknya dan juga mengharapkan hasilnya. Apa dampak dari Kreasikal ini? Ternyata Kreasikal ini bisa memberikan dampak yang signifikan. Soft skill siswa meningkat, positif kan? Kesadaran lingkungan mereka juga makin tinggi, produk keranjang yang dihasilkan inovatif dan laku dijual. Paling utama adalah sampah plastik di sekolah mulai berkurang. Dan minat siswa di bidang kewirausahaan terus mulai tumbuh. Dan yang pasti, citra SMK Kadiri Keras sebagai sekolah yang peduli dan inovatif akan makin dikenal. Kemudian rencana implementasi dan keberlanjutannya. Untuk berlanjutannya Kreasikal, kita punya rencana jangka panjang. Kita mau integrasikan program ini ke kurikulum sekolah, bisa membentuk unit usaha siswa yang terus berjalan. Kita cari kerjasama dengan pihak luar, kita adakan kompetisi di sekolah tentang desain pembuatan keranjang, dan kita dokumentasikan semua prosesnya biar menjadi inspirasi buat yang lain.